Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat, berjumpa kembali. Selamat pagi, Pak. Baik. Ya, coba saya cek dulu ya kelas RA ini berapa orang ya? 70. Banyak sekali 70 ya. Kelas RW, mantap. Ya, ya baik ya, untuk pertemuan pertama gitu ya, sesuai dengan pengumuman di GCR kita secara virtual ya, insyaallah di minggu depan kita akan, eee, offline gitu ya. Ruangannya sudah tahu? Di sini sudah ada ya. Kelas RA itu GK1202 ya. Ya, ini ya. Oke. Eee, tetapi juga bisa kalian sepakati kalau nggak mau offline, online juga bisa ya. Gitu ya. Baik, di pertemuan pertama ini, sama seperti mata kuliah yang saya yang lainnya, saya akan menjelaskan dahulu, di pendahuluan ya, ada materi pendahuluan, ada RPS, ada kontrak kuliah ya. Nah, untuk RPS atau rencana pembelajaran, semester ya, nanti saya share itu ya. Ini materi-materi yang akan saya sampaikan sampai, akhir kuliah. Tetapi akhir perkuliahan dengan saya itu hanya di, 7 pertemuan ya, eee, 7 pertemuan lagi dengan dosen luar biasa ya dari Universitas Lambung Mangkurat. Hal ini sudah saya sampaikan kalau kalian sudah mengambil software tambang ya, kestabilan bawah tanah ya, udah saya sampaikan. Nah, silakan kalian baca ya terkait materi-materi yang akan saya sampaikan ya. Terus materinya itu sama dengan cutting kalian. Jadi kalian bisa minta ke cutting kalian begitu ya, agar bisa belajar dahulu sebelum kalian, join ya di kelas. Agar ada, pemahaman, ada diskusi timbal balik dengan saya. Jangan hanya menerima dari saya saja, gitu ya. Oke, ini silakan kalian baca. Ada lagi kontrak kuliah gitu ya. Jadi ini kontrak kuliah ya, pembelajaran pembelajaran saya ubah ya. Bisa jadi hybrid ya, luring, daring, tapi saya usahakan luring. Nah, itu tergantung dari kalian juga ya, kalau mau daring silakan ya. Metode pembelajaran diskusi kelompok dan pembelajaran studi kasus ini, biar kita sama-sama sepakati ya untuk kontrak kuliah ini. Nah, bentuk evaluasi gitu ya, merangkum saya nggak efektif kemarin ya. Terus kuisnya cuma satu kali ya, tetapi kuis satu kali ini ya, nanti bisa saya ambil dari presensi, bisa dari keaktifan, atau nanti memang saya kuis baik tertulis ataupun lisan gitu ya, cuma satu kali. Satu kali tugas evaluasi jurnal, ini jurnal ini adalah tugas besar, dan 2 kali penyelesaian studi kasus ya. Aduh, studi kasus. Nah, ini ya. Nah, terus tugas tadi ya, evaluasi, jurnal dan tugas besar pengganti UTS UAS ya, yaitu studi kasus ya, itu secara kelompok. Individu juga bisa nanti ya, tergantung nanti, saya pengen, eee, tapi kayak kebanyakan ya kalau 70 ya, pasti berkelompok ya, untuk tugas ini gitu ya. Ya kalau kuis pasti individu ya, tidak tidak berkelompok ya. Nah ini bukan lagi studi kasus tapi bukan lagi, apa namanya itu, PJBL, tapi studi kasus saja ya. Nah,
UTS, tugas, kuis ya. Nah, ini bobot penilaian ya sama seperti mata kuliah lain ya, mata kuliah yang saya ampu yang lainnya gitu ya, dan ini pertemuannya, silakan kalian baca gitu ya. Dan ini tata tertibnya juga enggak ini ya, eee, sama seperti mata kuliah yang saya yang lain gitu ya, walaupun di sini tertulis minimum 80% gitu ya, saya tidak akan menerapkan itu ya. Walaupun kalian tidak hadir 80%, kalian tetap bisa ujian ya, tetap bisa, apa namanya itu, mengikuti, eee, tugas, pengganti UAS ya, untuk mengerjakan studi kasus, silakan saja. Tetapi bagi kalian ya, yang jarang hadir, jangan jangan berharap, nilai kalian dikatrol, nilai kalian diangkat, nilainya seadanya kan ya. Karena ya dari kalian juga nggak serius, tidak punya semangat gitu ya, datang ke kuliah saya untuk memahami, tentang peledakan. Ya ngapain kita memberikan nilai yang bagus ya, berarti nilai seadanya saja, begitu ya. Nah, di sini nanti, ada tanda tangan kalian gitu ya. Wah ini saya update dulu ya, SNI 7571, tahun 2023 ya, udah ada yang baru ini. Oke, nah, ini udah. Sekarang kelas RA, saya minta namanya siapa yang mau menjadi ketua kelas. Saya mau namanya dulu ya, suaranya dulu lah siapa? Siapa? Suaranya siapa ini? I oh udah pernah jadi ketua kelas di mata kuliah saya? Di semester ini? Semester ini atau semester lalu? Oh nggak apa-apa kalau semester lalu. Kalau semester ini jangan ya. Jadi Ferly ya? Ferly Putra ya? NIM-nya 1223 ya, 70. Itu ya. Oke nanti, coba saya sign di ini ya, di Siakat Ledakan RA ya, Ferly. Oh iya, pernah jadi ketua kelas saya. Tanda tanganmu udah ada sini. Oke, ketua kelasnya Ferly, tugasmu mengisi BAP, koordinasi jadwal, perubahan jadwal ya, baik perubahan jadwal dari saya atau perubahan jadwal dari kalian ya. Yang penting kalian, sepakati, oke? Nah, sebelum saya masuk ke materi ya, ini kontrak kuliah sudah, saya close, RPS juga sudah ya. Saya share aja di sini ya, dengan materinya juga kalau kalian mau buka di ini ya. Jadi materi kuliah minggu 1 ya. Mau ada yang baca lebih detail ya. Terus RPS udah semua ya, kontrak, materi yang minggu pertama dan, RPS-nya. Baik, yakin nggak ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak kita masuk ke materi ya. Nah, eee, sama ya, saya mau mendengar alasan, 2 cowok, 1 cewek aja ya. Kenapa kalian mengambil mata kuliah peledakan? Mata kuliah peledakan ini cuman pilihan ya, nggak wajib.
Kalian pasti tahu ya, nggak semua tambang itu menerapkan peledakan, ya. Tapi kebanyakan perusahaan tambang itu menerapkan peledakan. Saya random aja lah, kalau nanti yang berinisiatif pasti itu aja orangnya. Cowok dulu. Kalau nggak ini, nggak ngerespon, saya anggap nggak hadir ya. Hindra, mana Hindra? Hadir Pak, hadir Pak. Kenapa kamu ngambil mata kuliah ini? Izin Pak, izin jawab, kenapa saya ngambil mata kuliah bahan peledakan dan peledakan ini Pak, sebenarnya, saya agak tertarik ya Pak sama peledakan ini, dan ini rencananya juga saya jadikan opsi lain untuk di TA saya, kalau TA saya nggak ke geotek, saya rencananya mau ke peledakan Pak. Jadi untuk menambah wawasan saya di bagian peledakan aja Pak. Oke, terima kasih Indra. Cewek sekarang. Prisitio, banyak Tio nih pasti nih. Mana Putri? Satu Putri. Kalau nggak ngerespon dah ya, saya ingat ya. Lanjut, Pak. Ya, Eee, Tujuan saya ngambil bahan peledakan itu, Pak, karena menurut saya minat, Pak, di bagian, tertarik kemarin kan ada visit company kan, Pak, kayak blasting itu saya tertarik, Pak, untuk lebih mengetahui lebih dalam gimana caranya melakukan peledakan di pertambangan, Pak, kayak gitu, Pak. Terima kasih, Pak. oke, lebih dalam ya. Oke, sekarang cowok lagi. Hafiza cewek. Wildan, mana Wildan? Wildan Arashidi. Bener, Pak. Ya, kenapa kamu ngambil Wildan? Mata kuliah ini. Izin menjawab, Pak. Kenapa saya mengambil mata kuliah peledakan ini khususnya, Pak. Saya ini sebenarnya tertarik di ada ketertarikan di bagian geotek atau di bagian sama kayak Hindra gitu, Pak. Di bagian geotek, Pak. Tapi, peledakan ini memiliki suatu hal yang menarik juga, Pak, menurut saya. Jadi mau saya pelajari lebih lanjut, apakah saya tertarik ke bidang peledakan ini atau enggak, Pak, gitu, Pak. Oke, masih ini ya. Ya, jadi terima kasih ya Wildan ya. Jadi, sebenarnya ya, mata kuliah pilihan di kita tuh nggak banyak. Jadi wajar kalau kalian mengambil, beberapa mata kuliah pilihan gitu ya, yang tujuannya untuk mencukupi SKS kalian sebenarnya itu dulu. Nah, tetapi kalau SKS sudah cukup, pilihlah mata kuliah yang sesuai, dengan konsentrasi kalian. Konsentrasi ini akan mendukung penelitian KP, penelitian TA kalian, begitu ya. Terus kalau peledakan gitu ya, nggak ada konsentrasi peledakan di kita, gitu ya. Konsentrasi di kita itu ya, kan kita ada kelompok keilmuan itu P3 ya, pengolahan, pemurnian penambangan, pengolahan, dan pemurnian. Satu lagi, eee, kelompok keilmuan kita itu ada, ESTB gitu ya. Nah itu yang ditambang gitu ya. Kalau yang nanti di tingkat, eee, bidang fakultas beda lagi nanti ya. Kita gabung dengan dengan prodi migas, rekayasa migas gitu ya. Nah tapi kalian kan anak tambang gitu ya, eee, ada yang mau fokus atau konsentrasi ke migas? Kan enggak gitu ya. Nah makanya fokusnya di tambang. Nah ternyata untuk, peledakan itu bukan sebagai konsentrasi ya. Tapi kalau kalian mau mendalami silakan saja, tetapi itu nggak masuk ya di prodi kita sebagai konsentrasi ya, di bagian kelompok keilmuan. Yang masuk itu adalah geotek ya. Nah, tapi peledakan juga bagian dari geotek gitu ya. Nah, silakan karena apa, eee, kalau kalian mau memenuhi keamanan lereng gitu ya, kalian harus mempertimbangkan getaran peledakan. Nah, artinya kalian harus menguasai semua tuh, ya stabilitas lereng, kestabilan lereng, dan perancangan peledakan gitu ya. Atau kalian juga menghubungkan dengan produksi ya. Jadi peledakan itu bagian dari produksi ya. Nah, tapi produksi ini tidak juga menjadi, konsentrasi di kita gitu ya. Nggak ada produksi itu, tapi TA-nya boleh tentang itu gitu ya. Jadi kalau dikaitkan produksi dengan peledakan, peledakan itu salah satu cara atau metode untuk memenuhi produksi gitu ya. Karena
peledakan itu adalah salah satu cara pemberdayaan. Kan ada penggalian gitu ya, ada peledakan, ada penyemprotan kali tambang semprot begitu ya. Nah itu, eee eee, merupakan salah satu cara dalam pemberdayaan batuan, gitu ya. Baik, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian potong saja nggak apa-apa gitu ya, "Pak, saya ingin bertanya, Pak," gitu ya. Karena saya harap memang kalian bilang tertarik itu berarti, eee, ada semangat lah gitu ya, nggak penuh semangat nggak apa-apa, tapi ada semangat ya, pengen tahu gitu ya. Setiap kata yang membingungkan itu harusnya kalian tanya gitu ya, "Oh ini apa?" Gitu ya, "Kok saya nggak bisa?" Gitu ya. Nah kalau udah selesai, ya kalian coba nanti belajar sendiri gitu ya, belajar di apa namanya itu, di referensi lain ya, di Google banyak gitu ya. Kalian klik apa, tapi, kalau dengan saya atau dosen lain, pasti penjelasannya akan dikombinasikan dengan contoh gitu ya, atau pengalaman di lapangan gitu ya, itu pasti kita berikan gitu ya. Nah, sekarang kita tujuan peledakan. Kenapa sih gitu ya, ada peledakan gitu ya? Eee, Jangan lihat di sini gitu ya, kalian tahu nggak sebenarnya tujuan peledakan itu apa? 2 aja sebenarnya. Sekarang kan, tadi sudah bilang kuis itu bisa saya ambil dari ke keaktifan gitu ya. Coba saya mau, dengar 2 orang, 2 alasan kenapa peledakan itu dilakukan di penambangan. Hindra, silakan. Setelah Hindra Putra. Pak, Ya, izin izin menjawab, Pak. Yang saya tahu kenapa dilakukannya peledakan itu adalah untuk, membantu meningkatkan produktivitas dari, tambang tersebut, Pak. Jadi dengan cara memperkecil ukuran volume-volume dari material yang ingin ditambang, Pak. jadi tujuannya apa sebenarnya kata kuncinya? Satu, Ini, Pak, meningkatkan produktivitas, Pak. meningkatkan produksi ya, produktivitas itu nggak bisa ditingkatkan ya, produksinya yang bisa ditingkatkan. Iya. Eee, Terus 2 apa? Tujuannya apa? Izin, Bisa Pak, kalau untuk yang saya tahu itu, Pak. oke. Tadi Putra ya? Setelah Hindra, angkat tangan tadi. Baru Jeremy ya? Jeremia langsung lah. Oke Pak, untuk yang pertama mungkin, eee, mempermudah dalam proses hauling hauling Pak, sehingga, batuan ataupun material yang diambil dalam, artian lebih kecil Pak dari sebelumnya. Untuk, tujuan yang kedua itu, bisa aja untuk, membuka jalan Pak, atau membuka sebuah terowongan untuk jalan dari, di dalam penambangan Pak, dalam pertambangan itu Pak. Oke. Jadi gini ya, tujuan yang pertama peledakan itu secara umum, karena batuannya itu tidak bisa digali, tidak bisa digaru, gitu ya. Jadi ingat ya, pemberdayaan itu banyak sekali ya. Ada penggaruan ya, ada penggalian, ada penyemprotan, ada peledakan. Nah itu tujuannya untuk memberdayakan material atau memberdayakan batuan gitu ya. Nah, kenapa peledakan ini ada gitu ya, itu tujuannya karena untuk menghancurkan batu yang keras itu. Kalau nggak keras, ya nggak usah pakai peledakan. Ya tadi digali, digaru, disemprot gitu ya, udah cukup tuh, gitu ya. Nah itu tujuan pertama, karena batunya keras gitu ya. Yang kedua, mengejar produksi, gitu ya. Jadi, ya bahasa Hindra tadi meningkatkan produksi, boleh gitu ya. Jadi, dengan peledakan, produksi akan bisa jauh lebih besar dibandingkan cuman penggalian. Nah, sebenarnya juga bisa, sama ya, peledakan dengan penggalian juga sama, tetapi akan menggunakan banyak sekali ekskavator dan alat angkut, dump truck. Nah, itu nggak efisien tuh kalau di pit, akan terjadi antrian, ya. Antrian terjadi, produksinya jadi terhambat gitu ya. Tapi kalau peledakan tidak ya, karena peledakan itu ya, sekali peledakan mungkin per sekian detik itu batuan hancur tuh, gitu ya. Dan tadi dilanjutkan oleh Jeremia ketika ukuran butirnya atau dibilang fragmentasi gitu ya, itu seragam dan bisa diangkut sehingga pengangkutannya sangat mudah begitu. Begitu ya, cuma 2 itu ya, tolong diingat ya. Satu tentang kekerasan batuan, yang kedua tentang meningkatkan produksi. 2 itu aja ya alasannya. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu ya,
karena peledakan itu bagian dari penambangan, bagian dari produksi ya, penambangan itu sama dengan produksi sama juga ya, kan penambangan untuk memproduksi gitu ya. Nah, yang pertama menambang itu untuk memaksimalkan nilai dari sumber daya mineral atau batu bara, gitu ya. Jadi, nilai dari sumber daya itu kalau di bawah tanah tuh nggak ada artinya gitu ya. Ketika itu ditambang, diangkut ya, diproses lebih diolah lah, itu lebih tinggi lagi tuh nilainya. Itu maksudnya ya, tujuan penambangan. Jadi penambangan itu jangan lagi kata orang, "Oh, merusak lingkungan." Berarti memandangnya itu di bidang apa tuh, di pandangan lain gitu ya. Cara pandangnya itu yang menjatuhkan gitu ya, industri pertambangan, gitu ya. Eee, Tuhan gitu ya, memberikan sumber daya atau komoditas di bawah bumi itu pasti ada tujuannya gitu ya. Nah, tinggal nanti kita sebagai engineer yang bertanggung jawab secara teknis, ekonomis, lingkungan, dan sosial gitu ya, apakah hanya memanfaatkan apa yang sudah diberikan Tuhan ini gitu ya, atau kita mencoba untuk mengembalikan kondisinya ke seperti yang awal. Walaupun tidak sama gitu ya, tapi berusaha untuk itu cukup. Artinya kita bersyukur gitu ya, sudah memanfaatkan sumber daya mineral gitu ya atau batu bara, terus kita perbaiki ulang tuh lingkungannya, gitu ya. Jadi memaksimalkan nilai gitu ya. Selanjutnya memaksimalkan rate of return kepada stakeholders. Jadi kalau kalian sudah ngambil ini belum, analisis, atau kelayakan, investasi kelayakan atau, analisis kelayakan? Belum? Udah ngambil belum mata kuliah itu? Belum, Pak. Ini, Pak. Oh, itu semester berapa ya? Kalian kan semester 4 ya? Semester berapa kalian? Semester ini ada. Semester 6 ya? Dengan Pak Fadila? Masa nggak ada sih? Ada, Pak, semester ini, Pak. Apa mata kuliahnya? Analisis investasi kelayakan, Pak. Oh, Investasi IT. keuangan. IT Iya. ya? Oke ya. Nah, di sana akan dipelajari, eee, ROR ini ya, rate of return gitu ya, ada NPV, net present value gitu ya. Nanti ada membuat cash flow dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau kita menambang gitu ya, nilai dari rate of return gitu ya, jadi gini, eee, yang kepercayaan lah gitu ya. Jadi ada uang yang kita modalkan gitu ya, karena ini ditambang gitu ya, maka stakeholder di luar kita berarti ya, itu akan percaya untuk menanamkan modal ke kita ya. Nah, jauhnya ke sana ya memandangnya ya. Kalau rate of return itu ya lebih teknis lagi sebenarnya ya. Tapi dengan kita memaksimalkan gitu ya, sumber daya mineral ini dengan cara penambangan ya, stakeholder itu akan percaya dan akan berpengaruh ke ekonomi. Ekonomi, utamanya adalah modal ya. Jadi perusahaan ketika menambang gitu ya, akan menarik para pemodal gitu ya untuk menanamkan sahamnya, sebenarnya gitu ya. Ya, coba, kalian pikir ya, lebih percaya mana kalian ketika itu cuman ditunjuk gitu ya, ketika itu udah dieksplorasi, artinya ada laporan eksplorasi, atau sudah mulai ditambang, gitu ya. Pasti kalian lebih percaya ketika itu sudah ditambang, sudah ada bendanya itu, sudah ada batuan yang ditambang, gitu ya. Nah, kalau ada sudah ditambang, sudah ada, kalian pasti lebih yakin tuh menanamkan uang kalian sebagai modal di perusahaan itu, gitu ya. Nah, selanjutnya penambangan itu juga untuk mempertahankan standar keselamatan tinggi. Nah, ini sudah ke K3 ya. Oke, jadi ingat penambangan itu menjaga keselamatan ya. Utamanya keselamatan ya. Oke? Safety first kata, orang-orang K3 itu. Selanjutnya, kalau di internal kita sudah selamat gitu ya, sekarang kita meminimalisir dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan ini bukan internal saja, di eksternal juga ya. Mau lingkungan ini ke biotik, abiotik gitu ya, misalnya di sungai, masyarakat begitu ya, hewan begitu ya. Nah, itu harus kita masukkan sebagai parameter pertimbangan sebagai nanti keberhasilan dalam penambangan, gitu ya. Karena kalian tolong ingat ya,
yang green mining, proses itu gitu ya, itu harus memperhatikan teknis, ekonomis, lingkungan, dan sosial. 4 itu harus kalian lakukan kalau mau disebut green mining ya, oke? Nah, ternyata green mining itu bukan cuma lingkungan aja gitu ya, kelihatan ya lebih luas lagi artinya green mining itu ya, sampai ke sosial itu diperhatikan, oke? Nah, selanjutnya bagaimana kita memperoleh tujuan tersebut gitu ya. Ya banyak sekali tadi saya bilang penambangannya, tergantung jenis penambangan. Nah, sekarang penambangannya kita dengan cara peledakan, begitu ya. Nah, sekarang peledakan itu ya kita artinya memberai. Mungkin baru kata-kata ini memberai ya. Memberai itu ya berai ya, kata dasar berai. Mungkin kalian pernah cerai berai gitu ya. Nah, itulah memisah-misahkan menjadi bongkahan-bongkahan atau ukuran-ukuran lebih kecil, itu memberai begitu ya, berberai begitu ya. Nah itu, kata gitu ya atau frase yang, mengartikan bahwa batuan itu bisa ubah, ukuran batuan itu bisa diubah ke lebih kecil, banyak caranya gitu ya. Nah, kalian silakan jangan bilang dengan crusher, itu beda lagi, nanti mata kuliahnya di PBG gitu ya. Nah, sekarang dengan peledakan, ya. Tujuannya untuk, mendapatkan, batuan, ya kalau batuannya pasti ukurannya lebih lebih kecil, begitu ya. Nah, sekarang coba lihat gitu ya, mengapa pemboran dan peledakan sebenarnya ya, yang kita lakukan kalau mau dilakukan pemberaian di peledakan gitu ya. Yang pertama gitu ya, kalau peledakan tidak ada pemboran, tidak bisa dilakukan peledakan ya. Jadi pemboran itu wajib ya, bertemanan, nggak bisa dipisahkan soulmate ya, pemboran dan peledakan. Nah, kalian yang sudah mengambil mata kuliah penggalian dan pemboran ya dengan Pak Denny, tolong dipelajari gitu ya, detailnya pengeboran itu seperti apa. Kalau di sini tidak terlalu ya, karena bukan pemborannya, tapi polanya gitu ya. Jadi merancang lubang bor itu gitu ya, akan seperti apa, mau staggered, mau square, rectangular gitu ya. Nah itu di pemborannya, diatur pemborannya seperti apa gitu ya. Bukan nanti teknis pemborannya gitu ya, misal menggunakan alat Furukawa gitu ya, terus penetrasinya sekian ton per milimeter kuadrat misalnya itu, nggak seperti itu ya untuk menghasilkan batuan ini dalam 5 jam, dalam 5 menit per 1 meter misalnya itu nggak seperti itu ya. Oke, nah itu ada mata kuliah lain di, penggalian dan pemboran ya, itu dengan Pak Denny. Oke, nah sekarang kalian lihat gitu ya, kenapa, pemboran dan peledakan gitu ya. Nah tadi saya bilang pemboran peledakan tidak bisa dipisahkan, tapi untuk kegiatan peledakan gitu ya. Kalau bukan peledakan, pemboran itu bisa dipisahkan. Contohnya, pemboran itu untuk eksplorasi, ya. Jadi pemboran untuk mendapatkan sampel eksplorasi. Nggak perlu peledakan tuh eksplorasi, gitu ya. Pemboran juga bisa geotek, mendapatkan sampel uji geotek, nggak perlu peledakan, gitu ya. Nah, tetapi khusus di peledakan, pemboran itu wajib, gitu ya. Kalau nggak bisa dilakukan peledakan. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya, kira-kira kalau kalian bisa menjelaskan gitu ya, kenapa intensitas peledakan itu jauh lebih atau meningkat gitu ya, dari melihat gambar ke kiri dan ke arah kanan. Ada nggak yang bisa menjelaskan? Kalian kan sudah belajar geologi ya? Tahu dong batuan itu seperti apa. Ada yang bisa jelasin dari gambar itu? Aska, silakan Aska. Izin Pak, menurut saya mungkin dari tingkat kekerasan batuannya Pak. Jadi semakin keras batuannya butuh lebih lagi untuk bahan produknya gitu Pak. Menurut saya Pak. Oke. Ada lagi? Roddo, silakan. Baik Pak, baik Pak, menurut saya mungkin yang saya lihat dari gambar ketiga ini, dari kekompakan batuan tersebut Pak. Nah, di sebelah kiri itu mungkin batuannya
bisa digali tanpa ada peledakan gitu, Pak. Nah, yang di tengah ini mungkin bisa digali, cuman ada beberapa bagian yang memang perlu dipeledakkan, sedangkan bagian yang, paling kanan itu sangat masif atau sangat kompak gitu, Pak, batuannya, atau bisa dibilang itu cukup keras dan tidak bisa dilakukan penggalian. Makanya, intensitas peledakan ke kanan yang semakin kanan itu, diperlukan adanya peledakan gitu, Pak. Gitu, Pak. Oke ya. Jadi sebenarnya kalian artikan dulu intensitas gitu. Intensitas itu tingkat keseringan gitu ya, seberapa sering tipe ledakan dilakukan. Jadi dari sebelah kiri sampai ke kanan sebenarnya bisa dilakukan peledakan, tergantung tadi tujuan umumnya tadi, apakah mengejar peledakan ya. Sebelah kiri ini digali bisa, diledakkan apalagi ya, tetapi kalau digali gitu ya dia akan lama. Ya mau diberai ya, dihancurkanlah batuannya ini dengan peledakan, nanti penggaliannya lebih enak gitu ya, itu bisa gitu ya. Artinya apa, eee, berapa banyak peledakan dilakukan ketika dilakukan di sini dan di sini ya, pasti di sini ya. Berapa banyak, berapa sering, karena dia batuannya lebih keras gitu ya. Pasti 1 meter kubik di sini diledakkan lebih dari yang 1 meter kubik batuan yang punya crack atau yang soft material, itu ya. Kalau di sini 3 kali peledakan, di sini mungkin 2, di sini 1. Gitu ya. Lebih mudah meledakannya gitu ya kalau batuannya lebih lembut atau batuannya itu memiliki crack, begitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya berapa kali peledakan dilakukan, yang paling banyak itulah yang pasti menggunakan bahan peledak lebih banyak, seperti itu. Gitu ya. Oh iya, apa itu ya? Nur? Oh iya, iya. Sekarang kita masuk ke sini ya, biar kalian ada apa itu, perbandingan. Jadi ada namanya energi relatif dan biaya gitu ya. Jadi ada energi, konstanta energi dan biaya sebenarnya atau energi faktor dan cost faktor gitu ya. Jadi dibandingkan bagaimana kegiatan-kegiatan itu dengan kegiatan peledakan gitu ya. Jadi energi spesifik gitu ya. Jadi KWH ini adalah kilowatt hour per ton. Dibutuhkan energi untuk menghasilkan 1 ton material ya. Jadi 0,1 sampai 0,25 kilowatt hours per ton tuh gitu ya. Untuk cost-nya 0,1 sampai 0,25 dolar per ton. Atau energi faktornya 1 ke 1 tuh. Artinya sangat ideal gitu ya. Nah, bagaimana dengan, muatan dan pengangkutan ya? Dia lebih besar ya, sampai bisa 0,5 gitu ya, cost-nya artinya lebih besar. Energi faktornya bisa 1 sampai 5, cost faktornya 2 sampai 10 gitu ya. Crushing, apalagi grinding, apalagi ya. Artinya gini, peledakan itu ya kegiatan di tambang yang paling murah sebenarnya, karena melihat hasil yang didapatkan, gitu ya. Nah, kalau kalian bayangkan ya, menggali batuan seluas, misalnya, 20 kali 20 gitu ya, dengan peledakan gitu ya. Penggaliannya mungkin perlu berhari-hari sebelum diangkut ya. Tapi kalau peledakan, paling, cuman berapa jam gitu ya, atau sehari gitu ya, mempersiapkan lubang bornya gitu ya, inisiasi dan meledak langsung, gitu ya, dan terus langsung bisa diangkut. Tapi kalau penggalian pasti pasti lebih lama gitu ya. Nah ini, ada penelitiannya tapi saya nggak masukkan ya, saya lupa masukkan, referensinya gitu ya. Ini kalau kalian bisa membandingkan gitu ya, untuk cost dan spesifik energi gitu ya. Oke? Nah, jadi, lebih lebih dalam lagi ya, tujuan peledakan itu ya, jadi mengurai batuan. Sehingga mudah digali gitu ya, sehingga diangkut gitu. Terus apalagi setelah itu memenuhi syarat pengangkutan, kita ke syarat keamanan gitu ya. Jangan sampai peledakan tapi lereng hancur gitu. Nanti kita peledakan yang lainnya runtuh, sama aja bohong gitu ya. Nah, artinya apa?
bukan hanya di penggalian, pengangkutan, atau di bilang produksi gitu ya, tetapi juga di lingkungan dan keselamatan, oke? Safety, tidak ada gangguan dan sebagainya ya, oke? Nah, hasil peledakan ini kata-kata yang fragmentasi ya. Adalah, distribusi atau, ukuran-ukuran batuan yang sudah diledakkan, gitu ya. Jadi fragmentasi itu adalah ukuran-ukuran batuan yang telah diledakkan, gitu ya. Mau dia kerakal, kerikil ukurannya, bongkah gitu ya, itu adalah fragmentasi. Nah, karena terlalu banyak itu batuan yang pecah itu apa disebut? Batuan pecah, gitu ya. Nah, batuan pecah itu kayak bahasa orang umum aja ya, kayak dipecah batuannya. Tapi kalau dipeledakkan namanya fragmentasi ya, oke? Nah, terus ada perpindahan mark-pile dan bentuknya gitu ya. Jadi perpindahan mark-pile ini adalah perpindahan bentuk lereng ya, gitu ya. Jadi bentuk lerengnya itu seperti runtuh karena sudah diledakkan gitu ya. Ada juga nanti loss, wajar ya, tapi nanti ini kita bahas lebih, detail ya, loss itu seperti apa, dilusi apa ya. Intinya loss itu pasti ada kehilangan gitu ya. Jadi, ketika peledakan ada kehilangan dari, eee, cadangan yang kita mau ambil. Kalau itu nggak dilakukan, mungkin terjadi dilusi gitu ya. Nah, dan recovery-nya pasti akan menurun gitu ya. Jadi, kalau kita milih loss, tidak terjadi dilusi. Tapi kalau kita milih dilusi, bisa terjadi loss gitu ya. Oke? Kalau loss di pengangkutan, berarti batuan-batuan itu jatuh ya dari dump truck. Nah, itu loss namanya, gitu ya. Kalau dilusi ini di penggalian dia tercampur tuh antara OB dan batu bara misal. Nah, dipeledakkan mirip-mirip juga gitu ya. Nah, tapi nanti ya saya jelaskan ya. Terus ada damage, pasti gitu ya, hasil peledakan itu menghasilkan hancuran gitu ya. Karena memang, tujuannya menghancurkan, memberai gitu ya. Nah, tetapi memberai ini kalau bisa kita batasi di area peledakan saja. Jangan sampai nanti di lereng-lereng kita lain gitu ya, di kantor gitu ya, di mana, di rumah masyarakat, rata-rata begitu ya, walaupun sering terjadi, tapi damage ini pasti dihasilkan gitu ya. Nah, nanti, bahasa-bahasa di peledakan ya, itu hasilnya seperti ini ya, ground vibration, getaran tanah gitu ya, dan air blast. Air blast ini ledakan udara, bisa disebut juga dengan kebisingan begitu ya. Ada batuan yang terlontarkan ya, jangan batuan terbang lagi ya, flying rock, batu terbang ya, tapi lontaran batu gitu ya. Ada fumes ya, gas-gas beracun dan nanti, apa namanya itu, ada hasil peledakannya ini, aduh satu lagi itu ya, apa ya, misfire gitu ya, bisa dihasilkan ya misfire itu ya. Jadi hasil peledakan itu adalah bukan misfire sebenarnya ya, saya lupa bahasanya itu, karena misfire itu ya, itu udah akibatnya. Nah, jadi tertinggalnya bahan peledak di dalam lubang. Nah itu dah saya lupa ya, apa sih, bahasanya ya. Tetapi itu biasanya dikarenakan misfire. Misfire itu nggak meledak lubangnya gitu ya. Nah, kalau nggak meledak gitu ya, bahan peledak di dalam lubang masih ada, terus, kabel-kabelnya itu sudah putus semua, nggak mungkin disambung. Dan nggak mungkin juga bahan peledaknya diambil lagi gitu ya. Artinya apa? Akan menghasilkan, cost lebih besar. Nah, kenapa cost lebih besar? Karena batuannya itu nggak hancur ya. Kita sudah mengeluarkan, uang dengan mengebor dan memasukkan bahan peledak, tapi nggak meledak, gitu ya. Harusnya biaya ini dibayar dengan batuan itu hancur. Nah, karena nggak hancur ya berarti cost-nya meningkat begitu ya. Kenapa meningkat? Pasti dibutuhkan lubang bor yang baru, pasti dibutuhkan atau dimasukkan bahan peledak lagi. Nah, makanya cost-nya pasti meningkat gitu ya. Oke. Nah, safety gitu ya, memungkinkan ada kecelakaan, kalian bisa, baca ya, penanganan penanganan bahan peledak pas di gudang handuk bisa terjadi ya, karena itu zat kimia gitu ya. Terus diangkut menggunakan truk, penanganan bahan peledak itu pasti memiliki kemungkinan kecelakaan. Misfire apalagi ya, misfire itu bahan, lubang ledak yang tidak meledak, itu pasti ya.
memiliki kemungkinan kecelakaan. Retakan konstruksi gara getaran, lontaran batu ya, dan ada batuan yang runtuh gitu ya. Nah, ada juga kecelakaan yang menyebabkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah terjadi, berarti peledakan itu sebagai kecelakaan yang menyebabkan seperti itu ya. Jadi yang atas ini mungkin, tapi yang bawah ini ya, itu sudah menyebabkan. Apa? Bisa saja kalau peledakan itu menjadi kecelakaan, kehilangan atau kerusakan personil ataupun peralatan ya. Batuannya terlontarkan, kena alat berat, hancur alat beratnya ya. Kena rumah, hancur rumahnya gitu ya, itu contohnya ya. Terputusnya produksi. Jadi contohnya, kalau peledakan dilakukan terus lerengnya runtuh, menutupin rem atau jalan tambang, produksinya stop tuh. Nah itu ya, itu termasuk kecelakaan namanya ya. Karena apa ya, semua proses di lapangan ya, walaupun itu korbannya ada alat gitu ya, atau fasilitas, karena lereng itu ada fasilitas gitu ya, termasuk fasilitas di tambang, berarti kecelakaan. Kecelakaan untuk fasilitasnya. Ya, bukan cuma orang aja ya kecelakaan itu. Oke, nanti mungkin kalau kalian di K3 ada yang kecelakaan ringan, berat, fatal gitu ya dan sebagainya. Nah, terus ada lagi kalau misalnya peledakan itu, sudah terjadi kecelakaan, pasti akan, adanya kompensasi atau klaim gitu ya. Nah, ini ya tambang itu pasti mengasuransikan pekerja-pekerjanya gitu ya. Nah, claims itu pasti terjadi gitu ya, ada kalau misalnya kecelakaan itu terjadi gitu ya. Nah, di peledakan ya, bilangnya safety is fundamental to achieve any improvements gitu. Jadi memang ya fundamentalnya, dasarnya gitu ya, untuk melakukan improvement gitu ya. Apapun lah kalian bisa lakukan, tetapi tetap memperhatikan itu adalah keamanan gitu ya. Nah, selanjutnya fragmentasi ya. Nah, fragmentasi tadi saya bilang adalah ukuran-ukuran batuan setelah peledakan. Nah, sekarang yang atas, yang banyak bongkah-bongkah seperti ini, itu memungkinkan secondary blasting atau secondary treatment ya. Karena bisa juga secondary blasting ini dilakukan gitu ya, karena memperkecil lagi boulder-boulder. Tapi boulder ini juga bisa dilakukan pengecilan dengan rock breaker gitu ya. Nah, itu ya. Terus, kalau sudah barulah nanti bisa diangkut ya, bisa digali ekskavator dan memenuhi productivity gitu ya. Ya kalau misalnya nanti tetap terjadi, berarti breaker itu tetap diadakan sebagai alat penunjang blasting, begitu ya. Nah, optimum fragmentasi gitu ya. Jadi ada less oversized boulder ya. Jadi ya kalau mau menetapkan fragmentasi yang optimal gitu ya, berarti apa artinya? Berarti kita, meminimalisir boulder-boulder yang berukuran, di atas target kita. Nah, biasanya di tambang itu ditulis targetnya. Target fragmentasi berapa gitu ya, 86 senti di 80%. Ada yang tahu nggak itu maksudnya apa? Belum tahu ya? Jadi, kalau bilangnya 86 senti atau 80 senti lah, 80 senti di 80%, artinya ya, batuan atau target dari peledakan kalian itu harus berukuran 80 senti sebanyak 80%. Jadi kalau peledakan kalian itu ditargetkan 1 juta ton gitu ya, artinya ukuran yang 80 senti harus 800.000 ton. Begitu ya, itu baru dikatakan memenuhi target fragmentasi, gitu ya. Nah, kalau kalian nanti mau TA tentang fragmentasi, nanti itu udah menjadi hal biasa ya, target itu ditetapkan, gitu ya, agar kita bisa merancang tuh ya, bagaimana bisa mendapatkan fragmentasi yang kita targetkan tadi, gitu ya. Oke? Nah, ukuran fragmen itu cukup untuk proses penggalian dan pemuatan. Sepertiga kali ukuran mangkok, tapi ini biasa, ditetapkan sebagai
apa ya, kebiasaan orang di lapangan gitu ya, rule of thumbs bilang gitu ya. Nah, padahal ya sepertiga ini belum tentu gitu ya. Tapi kebanyakan memang seperti itu ya. 3 batuan itu yang bisa diambil oleh bucket eskavator ya. Kalau misalnya, eee, ya tapi boulder maksudnya ya. Nah, yang lebih dari itu jatuh biasanya batuannya gitu ya. Oke? Jadi kalau sepertiga ukuran mangkok berarti kalau ada 3 penuh tuh mangkoknya. Mangkoknya adalah bucket maksudnya ya. Ya, itu ya. Jadi penggaliannya cukup, dibatasi, maaf, ukuran batuannya cukup dibatasi ya. Kalau enggak ya tadi, secondary treatment. Bisa menggunakan secondary blasting atau rock breaker ya. Terus tidak menghasilkan material halus yang berlebihan. Jadi ini juga ya, kita memberai batuan bukan membuat batuan itu menjadi tepung begitu ya, atau halus sekali gitu ya. Karena banyak sekali kekurangan. Lebih susah untuk diangkut gitu ya. Karena apa? Eee apa namanya itu, akan banyak loss ya, atau kehilangan material, jatuhnya mudah gitu ya. Dan terus, terdistribusi ya, atau tertransport itu juga ini, menghasilkan debu begitu ya, itu banyak sekali ya. Artinya apa? Ya tadi saya bilang kalau kita menetapkan 80% targetnya ukurannya di 80 senti, 20%-nya itu ya bisa lebih dari 80 senti, atau yang terjadi terbentuk yang halus ini, gitu ya. Kalau lebih dari itu ya berarti yang nomor 3 ini terjadi ya, material halusnya berlebihan. Oke? Oke, nah nanti semuanya itu ya tergantung dari jenis dan ukuran alat gali muat gitu ya, kapasitasnya. Tapi, semuanya itu ya bukan tergantung ya, kerjasama ya, nanti kerjasama dengan orang produksi ya. Peledakan itu pasti bekerja sama dengan orang produksi ya. Terus jenis material ya, mau nanti waste atau material berharga. Waste ini ya OB contohnya ya. Material berharga ini ya batuan yang memiliki kadar atau batu bara seperti itu ya. Sangat tergantung itu ya. Nah, ini bentuk makpile saya bilang tadi ya. Yang awalnya garis putus-putus ini lereng, ada bentuk makpile front end loader seperti ini ya. Ada juga nanti, untuk, makpile untuk shovel gitu ya. Jadi kalau misalnya kita rencanakan, makpile, makpile itu ya bentukan, hamparan ya. Jadi bentukan dari hamparan hasil peledakan ya. Ini lereng, hamparannya sedikit lebih landai atau, hamparannya menjadi sebentuk bukit atau ini ya, gunung gitu ya. Ini untuk menentukan alat apa yang baik digunakan ya. Kalau seperti ini, ada yang tahu tadi apa namanya ini? Ini apa namanya? Ada yang tahu nggak? Yang atas. Yuk, siapa yang tahu ini? Udah ngambil peralatan tambang dan ini ya, penanganan material ya. Masa nggak tahu ini? Well loader, betul sekali. Well loader ya. Kalau ini? Shovel atau sopel ya. Karena udah ada di sini ya. Dan nggak tahu ya, alat berat ya. Nah, sekarang, ini ukuran peralatan gitu ya. Saya nggak terlalu ini karena apa, ini sebenarnya untuk, pemboran dan pengangkutan gitu ya. Ya kalau nanti kalian mau bahas pemboran di peledakan, cukup TA-nya tentang pemboran di peledakan, nggak usah digabung-gabung ke peledakan ya. Karena pemboran itu juga cukup tinggi ya, targetnya kalau menjadikan TA ya. Nggak mudah pemboran itu. Makanya kalau pemboran, pemboran saja, peledakan, peledakan aja. Dan kalau misalnya produksi, pengangkutan, ya itu aja gitu, jangan, digabung-gabung gitu ya. Nanti ya kalau mau gabung, berarti kalian harus ada beberapa kelompok tuh gitu ya. Misal kalian mau mulai dari pengeboran, peledakan, pengangkutan, ya berarti buat tim 3 orang, tapi di lapangan yang sama. Boleh seperti itu. Dan satu pembimbing misal. Nah, kalau kalian udah rencanakan itu, kami lebih senang sebenarnya. Membimbing TA langsung 3 orang, tapi seperti KP kan, perusahaannya sama, tapi pembahasannya akan berbeda gitu. Oke? Ya, dan, biasanya kalau misalnya pengerjaan secara berkelompok itu lebih ini ya, lebih ringan, lebih semangat kan ada temen gitu ya.
Nah, itu tolong kalian rencanakan ya, kalau misalnya ada, rencana penyelesaian TA seperti itu, oke? Nah ini ya, yang high wall damage. Jadi peledakan dilakukan tapi high wall-nya retak gitu ya. Ya berarti keretakannya ini harus di-maintenance tuh ya. Jangan sampai nanti lereng high wall-nya longsor ya gitu ya. Karena sekali retak dilakukan peledakan lagi, retaknya bertambah tuh gitu ya. Nah, high wall damage ini ya mau nggak mau yang pertama digali, dilandaikan tuh gitu ya. Nah itu kan kalau digali dilandaikan lagi artinya menggunakan cost. Gara-gara peledakan cost di maintenance high wall bertambah gitu ya. Berarti peledakannya nggak ekonomis tuh. Oke? Nah, oke. Nah ada fall damage gitu ya. Nanti ini menjelaskan mana itu dilusi, mana itu loss. Nah seperti ini ya. Gini, yang putih yang atas ini ya, yang ada bilangnya bukan arsiran ya, apa bilangnya ini, hedge gitu ya, hedge tapi bentuknya yang kayak plus-plus gini, itu OB gitu ya. Yang ini batu bara. Yang ini adalah batas OB dan batu bara garis hitam ini. Nah, untuk menentukan batas ini saat pengeboran itu sangat sulit sekali gitu ya. Nah, tetapi bisa dilakukan walaupun sulit dengan, eee, memberikan geometri peledakan yang namanya adalah subdrilling. Nah, nanti ya di minggu depan kita, masuk ke geometri peledakan ya. Ada burden spacing ya, ada nanti column charging, subdrilling ya. Nah, itu geometri. Nah, subdrilling itu kalau diberikan artinya kita mengebor OB ini yang mau diledakkan sampai menembus batu bara, gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan, OB-nya akan habis ya, sampai nanti baturnya ikut juga terhancurkan, tapi mungkin tipis gitu ya, batu baranya ikut terberaikan. Nah, kalau itu dilakukan, artinya loss, oke? Jadi kalau kita lakukan, subdrilling, batu bara itu akan benar-benar bersih sebenarnya, nggak ada lagi OB, gitu ya. Tapi akan ada batu bara yang tercampur OB, hilang gitu ya, karena OB akan dibuang. Nah, satu lagi, kalau kita nggak pakai subdrilling, kemungkinan akan dilusi, karena OB-nya akan tertinggal di atas batu bara, ya. Artinya apa? Batu bara itu akan ikut tergali dengan batu bara dan terangkut, makanya dilusi. Ya, agar dia bersih bisa diolah, dicuci dan sebagainya gitu ya. Itu ya, perbedaan dilusi dan loss. Apa ada yang masih bingung? Perbedaan dilusi dan loss di peledakan? Bisalah ya, mudah ya. Oke, ini sebenarnya video ya, tapi ya nggak tahu ya videonya saya lupa ini, apa itu, taruh ya. Tapi udah banyak di YouTube peledakan ini ya, apalagi kalian sudah, ke perusahaan gitu ya. Ada kemana kalian? Ke Alus ya kalau nggak salah ya, yang kemarin ada peledakannya, sama saja ya. Oke, mau di batu bara, mau ini peledakan seperti itu. Paling ya kalau peledakannya menggunakan banyak banyak ini bahan peledak ya getarannya lebih besar, suaranya lebih kencang gitu biasanya. Oke. Nah, nanti ini ya dampak dari peledakan itu yang sering dikomplain oleh masyarakat atau warga sekitar perusahaan peledakan ya, perusahaan tambang yang menggunakan metode peledakan. Getaran tanah dan kebisingan gitu ya. Jadi kita atau manusia gitu ya utamanya itu sangat terganggu dengan ledakan udara yang bising, kaget. Nah, itu ya. Kalau ada yang jantungan bahaya gitu ya dan getaran ya. Getaran ini mengganggunya di mana? Biasanya mengakibatkan meretakan konstruksi. Nah, itu ya. Jadi maka dua ini sangat apa ya? Hasil dari peledakan atau dampak dari peledakan yang sangat harus kita jaga gitu ya. Karena tadi dampaknya ke masyarakat atau ke warga itu sangat sangat, sensitif gitu sebenarnya, sangat sangat mudah mereka terpacu ya emosinya ya gara-gara ini gitu ya. Tapi tenang gitu ya,
semuanya bisa kita desain dan kita batasi dengan aturan pemerintah. Gitu ya. Jadi kita desain itu bukan memenuhi maunya masyarakat atau warga ya, tapi memenuhi peraturan di pemerintahan ya, di peraturan pemerintah ya. Nanti tadi sudah saya ubah yang aturan di SNI ya, Standar Nasional Indonesia tahun 2000 nomor 7571 dan 7570 tahun 2023 ya, tentang standar baku, dataran tanah dan kebisingan di tambang terbuka begitu ya. Oke? Nah, selain itu ada juga gas-gas peledakan, tetapi gas peledakan ini atau fumes ya, itu kan internal gitu ya. Makanya, perlu dijaga di, internal perusahaan dengan cara, eee, yang dekat di sana menggunakan masker gitu ya. Yang di dekat situ tadi kebisingan menggunakan air plug begitu ya, penutup telinga, tapi biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu nggak nggunain air plug gitu ya, gunain headset aja cukup gitu ya. Oke, bisa kalian baca ini ya. Nah, eee, jadi impact peledakan itu ya, di peledakan OB gitu ya, eee, produktivitas alat gali muatnya pasti bagus gitu ya, cold damage-nya pasti terjadi ya, dan recovery-nya pasti meningkat, dan dampak juga ada kerusakan ya, mau kerusakan tadi fasilitas ya, mau lereng, mau konstruksi gitu ya, mau mungkin rumah di sekitar itu pasti, dan ada juga lingkungan lainnya gitu ya. Jadi kalau karena ada suara, ada getaran di lingkungan di sungai, biotiknya misal ikan-ikannya, misal ada kepiting di sana terganggu ya, atau ada, kandang ayam, peternakan ayam, bisa saja nggak menetas atau nggak bertelur karena stres, bisa jadi seperti itu ya. Nah itu impact ya. Artinya apa? Di peledakan OB ya, itu pasti ada manfaatnya, pasti ada, jeleknya gitu ya. Begitu juga gitu ya, di peledakan biji ada batu bara, seperti itu ya. Nah selanjutnya kalian bisa nanti baca ya untuk, materinya. Ini ada ringkasannya gitu ya untuk kalian baca juga ya. Cukup ya untuk materi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya silakan. Izin Pak, kenalkan Pak, nama saya Geraldo Putra dari Forum Studi Teknik Pertambangan 2022, ujung NIM 009. Saya ini kan ada ketertarikan terhadap ventilasi tambang Pak. Menurut Pak sendiri, kalau peledakan di bawah tanah itu ngaruh juga nggak Pak terhadap kinerja dari si ventilasi itu sendiri gitu Pak? Kan kita tahu ya Pak, kalau peledakan itu pasti ada debunya seperti itu. Nah, kalau boleh Bapak saran gitu, saya juga ada keterkaitan judul gitu Pak, peledakan terhadap kualitas udara dan kinerja ventilasi di underground. Itu ada terkaitan nggak satu sama lain gitu Pak? Oke ya. Jadi kalau ventilasi dengan peledakan bukan keterkaitan gitu ya, tapi saling mendukung begitu ya. Jadi gini, di peledakan, setelah peledakan ini kan peledakan kalau ventilasi kan pasti bawah tanah ya. Ini bedanya dengan peledakan di permukaan. Kalau misalnya di peledakan di permukaan, yang fumes tadi atau racun-racun tadi itu nggak perlu dinetralkan, dia netral sendiri itu, gitu ya. Nah, kalau di bawah tanah perlu ventilasi agar racun-racun ini dinetralkan dengan cara bisa disedot gitu ya, dengan ventilasi gitu ya. Nah, ventilasi ini gitu ya, cukup diarahkan ke, muka peledakan gitu ya. Jadi, kalau misalnya menetralkan ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menjadi tantangan karena apa? Dia versus waktu saja. Diarahkan selangnya itu di area peledakan dan menunggu waktu selesai gitu ya. Nggak ada effort di sana kalau mau, menghubungkan gitu ya, antara peledakan dan ventilasi ya, nggak menarik lah gitu ya. Coba kamu cari ini ya, cari apa namanya itu, cari hubungannya. Tapi kalau kamu, mendesain ventilasi seperti apa dari kebutuhan, alat berat, kebutuhan pekerja itu ya bagus seperti itu, menggunakan software Vensim nanti misalnya. Jadi kamu penelitiannya memang ke arah
desain atau perancangan ventilasi, gitu ya. Nggak bisa dihubungkan ke peledakan. Begitu Geraldo. Oh, Pak, makasih ya, Pak. Iya. Oke, ada lagi? Harley, kalian silakan presensi ya. Iya. Iyalah, emang jam 10 ya? Sudah saya ubah ledakan RA ini. Iya, ubah ya jam 10 ya. Restorannya jam 10. Dan udah disetujui fakultas juga ya. Ruangannya udah ada juga jam 10 itu, ya. Kalau nggak salah yang jam 10 itu tolong dicatat RA itu GK223 atau kalian cek aja di ini, di jadwal. Kalau nggak salah GK2 225 ya, 225 ya, tolong dicatat ya, ketua kelas dan lainnya. Minggu depan kalau kita offline GK2 225 gitu ya. Iya, kalau kelas RB 222, triple 2. Kalau GK2 juga kelas RB. Ya, ada lagi? Sensi udah semua. Karena ini minggu pertama, saya masih kasih toleransi bagi yang nggak bisa barcode ya. Tapi minggu depan saya nggak mau lagi ya. Semuanya harus barcode. Udah? Presentasinya bentar ya. 50. Yakin 20 orang nggak hadir? Ada yang belum absen? Nah, ada ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan dan presensinya udah selesai ya, saya cukupkan untuk materi minggu ini. Minggu depan kita akan offline ya. Kita ketemu di kelas. Tapi kalau kalian minta online, tolong kabari. Minimal Verly ya dan teman-teman kabari saya 1 hari sebelum. Berarti hari Kamis kalian sampaikan kalau kalian mau online. Gitu ya. Oke, materi kontrak dan RPS sudah saya selesaikan. Nanti tanda tangan Verly sudah ada, saya sematkan di kontrak ya. Terima kasih atas kehadirannya dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.